Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu tema dalam mata kuliah Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah tersebut, dengan judul Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada buku 1. Pada bagian awal, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri yang terdapat pada pasal 77 hingga pasal 87 Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban suami terhadap istrinya antara lain: yang pertama, kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah. Yang kedua, kewajiban yang tidak bersifat materi. Yang ketiga, menggauli istrinya secara ma'ruf atau dalam artian baik dan patut. Yang keempat, menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkan pada suatu atau perbuatan dosa dan maksiat. Yang kelima, mewujudkan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu mawaddah, cinta, sakinah, ketenangan, dan ketentraman, serta rahmah yang berarti kasih dan sayang. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nafaqah atau nafkah. Pengertian dari nafaqah sendiri adalah merupakan kewajiban suami kepada istrinya dalam bentuk materi yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nafkah selalu bersifat lahiriah atau materi, tidak ada istilah nafkah batin. Suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah dan istri sebagai penerima nafkah. Yang berikutnya, bentuk dan jenis nafaqah. Ada dua. Menurut jumhur ulama berpendapat, sandang, pangan, papan, alat-alat kebersihan, alat-alat tidur, parfum, dan jika istri tidak terbiasa melakukan pelayanan, suami wajib menyediakan pembantu. Yang kedua, kewajiban nafkah merupakan pakaian diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi tempat. Pada bagian 2, menjelaskan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yang terdapat pada pasal 85 hingga pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, mulai saat ijab qabul sampai dengan putusnya perkawinan, baik karena kematian atau karena perceraian. Pemberlakuan ketentuan hukum tentang harta bersama tersebut tanpa harus dipermasalahkan diperoleh oleh siapa. Kepemilikan terdaftar atas nama suami atau atas nama istri tetap merupakan harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri atau harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kompilasi Hukum Islam pada bab 13 pasal 87 Jo pasal 35 sampai dengan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada bagian ketiga mengenai pemeliharaan anak yang terdapat pada pasal 98 hingga pasal 106 dalam Kompilasi Hukum Islam. Di sini menjelaskan hal-hal lain yang diatur dalam kompilasi adalah tentang pemeliharaan anak yang diatur dalam bab 14 pasal 98 hingga 106. Bab yang demikian tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 karena persoalannya diatur dalam hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Sebaliknya, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ada bab khusus tentang kedudukan anak. Pada bab 9 pasal 42 hingga pasal 44 yang justru tidak ada dalam kompilasi hukum Islam, akan tetapi isinya sudah diatur dalam bab tentang pemeliharaan anak ini. Masalah lain yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah
tentang perwalian yang isinya mengandung banyak persamaan kecuali mengenai batas usia, sebagaimana yang berlaku dalam pemeliharaan anak. Dalam poin 4, kita akan membahas mengenai putusnya perkawinan yang terdapat pada pasal 113 hingga pasal 148 dalam kompilasi hukum Islam. Pasal 113 kompilasi isinya sama dengan pasal 38 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan perkawinan dapat putus karena 3 hal. Yang pertama, karena kematian, yang kedua karena sebab perceraian, dan yang ketiga atas putusan pengadilan. Kemudian pasal 114 menentukan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Beberapa pasal yang berkenaan dengan cerai gugat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Mengenai akibat putusnya perkawinan diatur tentang berbagai kewajiban dari suami dan waktu tunggu. Mengenai waktu tunggu yang diatur dalam pasal 153 kompilasi isinya hampir sama dengan pasal 39 PP nomor 9 tahun 1975. Di sini juga diatur tentang mut'ah, yaitu pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lain sebagainya, akibat khuluk dan akibat li'an. Pada bagian 5, kita akan membahas mengenai rujuk yang terdapat pada pasal 163 hingga pasal 196. Rujuk atau dalam istilah hukum disebut raja'ah berasal dari bahasa Arab yang secara arti kita berarti kembali. Orang yang rujuk kepada istrinya berarti kembali kepada istrinya. Rukun dan syarat bagi seseorang yang ingin melakukan rujuk. Untuk pihak laki-laki, syarat yang pertama adalah laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk, yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah. Untuk yang kedua, laki-laki yang merujuk itu mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa, sehat akal pikiran, dan bertindak dengan kesadarannya. Selanjutnya, syarat rujuk bagi perempuan. Yang pertama adalah perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Yang kedua, istri yang telah diceraikan harus dalam bentuk talak raji. Yang ketiga, istri itu harus masih berada dalam iddah talak raji. Yang keempat, istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk baik secara syar'i maupun kinayah, dan di dalam rujuk tersebut suami tidak boleh mengajukan syarat kepada istri yang akan dirujuk dan adanya kesaksian dalam rujuk tersebut. Di sini ada tambahan dalam pasal 107 yang merupakan ketentuan penutup untuk buku pertama disebutkan istri yang tinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung menurut keputusan. Ketentuan ini merupakan satu ketentuan baru yang sebenarnya tidak perlu diatur dalam satu bab khusus, mengingat urgensi yang tidak terlalu mendesak. Namun, sebagaimana beberapa ketentuan lain dalam kompilasi, ketentuan ini adalah ketentuan hukum yang tidak mempunyai sanksi, dan karenanya walaupun dirumuskan dengan kata-kata wajib melaksanakan, hanya bersifat anjuran saja. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang atau salah kata dalam saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Saya Anggita Listianingrum, pohon pamit, undur